Coba Bapak Ibu ingat-ingat baik-baik. Kan mana yang sulit? Nggak ada. Kesulitan muncul itu ketika kepala saya ngelawan. Masa begini? Kok begini? Itu bisa membuat kita sulit untuk mengerti. Baik, kalau nggak ada sekarang kita lihat teks lain ya. Silahkan ke yang ini, Lukas bab 15. Nah, kalau membaca Lukas 15, anak yang hilang, domba yang hilang, dirham yang hilang, Bapak Ibu harus ya, baca dulu ayat 1 dan 2. Sudah ketemu? Nah, lihat, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Ayat 3. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Perhatikan ayat 3. Lalu ianya siapa? Mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Merekanya siapa? Orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, sederhana saja kan? Coba kalau nggak dibaca teks ini, orang nggak akan tahu ternyata perumpamaan tentang anak yang hilang itu disampaikan kepada orang Farisi dan ahli Taurat. Nah, yang dikatakan oleh Yesus kepada orang Farisi dan ahli Taurat itu 3 perumpamaan. Ayat 4, siapa di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan seterusnya. Ayat 8, atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan seterusnya. Terus ayat 11, Yesus berkata lagi. Nyambung kan? Nah, kemudian yang disampaikan di sini 3 perumpamaan, ya. Yang paling mencolok tentu saja perumpamaan tentang anak yang hilang. Itu disampaikan oleh Tuhan Yesus untuk menjawab atau menanggapi pernyataan orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus menerima orang berdosa dan makan bersama dengan mereka. Yesus menanggapi itu dengan 3 perumpamaan. Sekarang Bapak Ibu tolong pindah ke bab 19. Ya. Ini Yesus menumpang, nginap, makan di rumah orang berdosa ya, Zakheus. Lalu lihat ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Kayak yang di bab 15 tadi kan. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Yesus menjawab omongan orang ini kan? Kayaknya enggak ya? Enggak. Coba kita lihat teks yang lain. Yang Lukas 15-nya diberi tanda ya, kita akan kembali ke situ. Silakan kita pindah ke Injil Matius. Bapak Ibu bisa minta tolong bisa carikan ini yang Lewi mengikuti Yesus itu. Matius apa Lukas? Oh, Lukas aja deh. Lukas yang bab 5. Lukas 5. Yang dekat aja ya. Lukas 5 mulai dari ayat 27.
Di ayat 27, Lewi pemungut cukai dipanggil oleh Yesus, lalu Lewi mengikuti Yesus. Ayat 29. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya, dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama-sama dengan dia. Kan mirip dengan yang Lukas 15 ayat 1 kan. Ayat 30. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut. Sama kan ya? Kepada murid-muridnya, murid-murid Yesus katanya, mengapa kamu makan dan minum dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Sama atau enggak dengan yang di Lukas 15? Sama. Jawaban Yesus ayat 31. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Kasusnya sama. Yesus makan dengan para pemungut cukai dan orang berdosa. Ahli Taurat dan orang Farisi menegur. Yesus menyampaikan jawaban, tanggapannya beda. Kalau yang di bab 5 ini tadi, tanggapannya itu dengan kiasan, bukan orang sehat yang memerlukan, tapi terus aku datang bukan memanggil orang benar. Sedangkan di Lukas 15 tanggapan Yesus panjang sekali, 3 cerita, 3 perumpamaan. Tapi isinya Bapak-Ibu akan lihat yang disampaikan dalam perumpamaan yang 3 itu tadi, isinya ya sama dengan ini. Yesus datang bukan untuk mencari, bukan untuk memanggil orang benar. Yesus mencari orang berdosa. Tujuannya apa? Supaya orang berdosa itu bertobat. Jadi 2 situasi sama gitu ya, tapi tanggapan Yesus beda. Walaupun isinya sebenarnya sama. Misalnya ini perumpamaan tentang dirham. Tahu ceritanya kan? Dirham yang hilang. Ada seorang perempuan punya 10 koin. Kemudian kalau sekarang ya jangan bayangkan koin rupiahan atau 1000-an. Bayangkan ibu punya 10 koin emas. Bayangkan punya beneran, puji Tuhan ya. 1 koin hilang. Perempuan itu punya 10 dirham, lalu 1 hilang. Apa yang akan dilakukan oleh perempuan itu? Kurang, belum perempuan kalau begitu. Coba buka teks ya, buka teks. Kalau hanya mencari belum, kurang. Ayat 8, 15 ayat 8. Sudah? Yang pertama dilakukan apa? Menyalakan pelita. Kemudian menyapu rumah. Terus mencarinya dengan cermat. Perhatikan lagi, sampai dia menemukan. Yang 9 yang enggak hilang, enggak dicari. Dan kemudian 1 koin hilang, 9 enggak hilang. Tapi ketika menemukan 1 koin itu, perhatikan senangnya kayak apa. Lebih seolah-olah ya. Yang 9 koin itu dianggap nggak ada. Nemu 1 koin ini beneran, rasanya senang sekali. Itu kalau membayangkannya mungkin lebih dari ini ya. Ibu-ibu masih punya tugas nyuci nggak di rumah? Masih. Pernah nemu duit nggak di kantong? Sering juga, sering.
Sering tuh. Kalau pas nyuci itu loh. Jujur tuh sering katanya. Ya, pertanyaan berikutnya, gimana perasaannya ketika nemu duit? Padahal duit yang di rekening ibu jauh lebih banyak daripada yang ibu temukan tadi. Jangankan yang di rekening, yang di dompet aja lebih banyak. Tapi kenapa nemu duit waktu nyuci itu kok? Dan saya bingungnya itu banyak perempuan yang begitu ya. Enggak, itu pertanyaannya kok bisa senengnya itu sama kayak gitu semua gitu. Itu kayaknya malah lebih seneng dapat duit dari kantong itu daripada terima warisan. Nah, lihat uang yang koin yang hilang itu yang dicari beneran sama perempuan itu, sampai menyalakan pelita, menyapu, mencari dengan cermat sampai ketemu. Dan perempuan itu, sikap perempuan ini menggambarkan sikap Yesus terhadap orang berdosa. Tapi di bab 15 Yesus bercerita, kalau yang di bab 5 tadi Yesus hanya mengucapkan 2 kalimat. Ada kiasan, terus ada artinya. Nah, balik lagi kita menemukan cerita sebagai cara atau sarana untuk menyampaikan kebenaran tadi. Di sini kita malah bisa melihat lebih jauh. Kisah ini menggambarkan, menjelaskan sikap Yesus terhadap orang berdosa. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini kita pindah ke anak yang hilang. Ini satu dari 2 cerita yang paling sering saya gunakan untuk contoh kalau membaca cerita. Yang pertama orang Samaria, yang kedua ini. Bapak Ibu sudah hafal ceritanya kan? Nah, begini mengingatnya, kalau membaca cerita, Bapak Ibu ingat waktu membaca novel itu, atau ketika mendengarkan sandiwara radio, mata lihat tulisan, kemudian baca yang tertulis. Lalu apa yang tertulis ini Bapak Ibu bayangkan, nggak usah diajarin, semua akan melakukan itu. Tapi kemudian yang perlu mendapatkan perhatian, kita mungkin pernah nonton dramatisasinya, mungkin kita pernah mendengar orang menceritakannya. Tapi sekarang coba lihat berdasarkan apa yang benar tertulis di teks, bukan berdasarkan apa yang pernah Bapak Ibu lihat atau dengar. Ayat 11 ya. Ada seorang laki-laki, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, "Bapak, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku." Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Terus ayat 13. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya lalu pergi ke negeri yang jauh. Ini dulu, berarti bapaknya membagi warisan, membagi harta. Anak bungsu nggak sama jumlahnya, porsinya. Anak sulung akan dapat lebih banyak. Lalu apa yang dilakukan oleh anak bungsu? Menjual. Itu dulu. Warisan orang zaman dulu, harta orang zaman dulu itu apa aja? Tanah, emas. Dan kemudian itu semua dijual. Cepat sekali jualnya ya. Jual murah kan? Jual murah BU. Nah, ini kan dia menjual. Setelah menjual, berarti dia dapat duit kan?
Nah, amati, ingat-ingat uang orang zaman dulu, kartal apa kira? Pertanyaannya sampai kayak gitu. Uang orang zaman dulu itu wujudnya apa? Kepingnya, dirham, Koin. koin ya. Jadi kalau anak ini sudah jual tanah, jual ternak, jadi uang yang dia bawa kayak apa? Gendong, dipanggul, dipikul. Nah, kemudian dari situ bisa lihat anak ini pergi ke negeri yang jauh. Naik apa? Perginya atau jalan kaki? Nah, kalau yang didramatisasi itu kan perginya jalan kaki kan? Tapi Bapak Ibu pernah nggak bawa koin 25 kilo gitu? Nah, mungkin jalan kaki. Ini orang kaya. Naik kuda. Kalau nggak kuda, unta, kasihan juga kudanya kalau bawa banyak. Unta. Bisa jadi lebih dari itu pakai kereta. Ya kereta Israel ya, bukan kereta Batak. Kalau kereta Batak berat. Motor. Udah motor. Nah itu kan saya pernah pergi ke sana, jadi saya tahu. Margareta, bukan Margareta. Nah kemudian nanti ngomongnya bisa sampai detail. Orang kaya di zaman dulu itu punya banyak stok makanan. Makanannya melimpah. Coba Bapak Ibu boleh lihat ketika di waktu dia ngomong sama babi. Ayat 17. Di rumah bapaknya itu banyak makanan kan. Nah orang kaya itu punya banyak makanan. Maka kekayaannya itu juga tampak di badannya. Maksudnya orang kaya di zaman dulu pasti gemuk. Dulu. Karena punya banyak stok makanan. Ingat juga orang kaya yang bodoh dalam perumpamaan itu ya. Orang kaya itu buat lumbung untuk menampung gandum. Dan gandumnya bisa dimakan sampai bertahun-tahun. Nah kemudian kebayang orang si bungsu ini pergi naik kendaraan, duit banyak, badannya segar, bajunya bagus. Nah kemudian di sana ia memboroskan harta miliknya dengan hidup berfoya-foya. Wah ini membayangkan berfoya-foya zaman dulu itu ngapain? Nah, kalau membaca ayat 30 agak nggak enak membayangkannya. Memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan udah ada kan pelacuran di zaman dulu. Ini masih perjanjian baru, perjanjian lama yang jauh lebih kuno sudah ada. Nah kemudian lihat sekarang, setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia mulai melara. Di negeri tempat anak bungsu itu berada terjadi kelaparan, terus anak ini sudah kehabisan duit. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babi. Amati, dia sebelumnya anak orang kaya dan dia kaya beneran karena sudah menjual bagiannya. Sekarang jadi apa? Gembel. Penjaga babi. Ini babinya ini penting. Kenapa? Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Orang ini jaga babi kan? Terus babinya sedang makan. Makan apa? Ampas.
babi makan ampas. Terus orang ini pengen apa? Makan ampasnya itu. Pengen ampas yang dimakan babi. Bapak Ibu pernah melihat babi makan? Pernah melihat babi males makan? Nggak ada. Babi nggak pernah males makan kan? Sekarang amati. Babi makan ampas, rakus lahap sekali gitu ya. Si bungsuin Nonton. ngeliatin. Bukan gitu kan, ngeliatin babi makan yang kayak gitu. Sampai dia pengen makan ampas, tapi nggak ada yang ngasih. Tadi baru disebut penjaga babi, sekarang nasibnya lebih buruk, lebih rendah daripada dari anak orang kaya. Nah, kemudian lalu yang menyadari keadaannya, katanya, betapa banyaknya orang-orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Apa yang diingat, apa yang ada di memori si bungsu? Di rumah, bapaknya banyak pegawainya, makan kenyang semua. Tapi di sini aku mati ini kelaparan. Terus dia punya niat, ayat 18. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Ayat 19. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Jadi dia mau kembali ke rumah bapaknya untuk apa? Jadi orang upahan. Tujuannya untuk apa? Makan. Bisa makan. Dia nggak ada harapan lagi dan tidak mau atau tidak berharap jadi anak. Nggak pantas lagi disebut anak bapaknya. Tunggu dulu. Dia mengatakan aku tidak pantas, tidak layak disebut anak bapak lagi. Kenapa? Dia bilang begitu. Ya, karena sifatnya yang sudah bagian yang jadi haknya sudah dijual, sudah diambil, dijual, dia nggak punya hak lagi di rumah itu. Kemudian yaitu minta bagian ketika bapaknya masih sehat, dan bagian itu tadi digunakan untuk apa? Tuh salahnya kayak gitu. Nah, kemudian ayat ini 20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Nah, kalau ini pulangnya naik kendaraan atau jalan kaki? jalan kaki. Kira tadi ada dijual. Badannya kurus apa gemuk? Kurus. Bajunya bagus apa enggak? Camping. Itu kan sampai begitu. Bapak-bapak pernah ngalami apa itu nambal celana apa enggak? Aku SMA atau waktu masih ingat dulu ada toko apa itu pasar lowak yang jual celana bekas itu. Waktu itu baju itu sangat berharga, bisa dijual lagi. Di zaman lebih kuno, baju lebih berharga lagi. Jadi kalau sudah sampai kelaparan tadi, itu sudah bisa dipastikan baju-baju bagusnya sudah dijual juga. Jadi sudah sekarang kondisinya pulang jalan kaki. Kalau jalan kaki terus badannya sudah kurus, bajunya jelek, kurus ya, rambutnya panjang atau pendek? Jadi kalau rambut panjang itu belum tentu bernazar, tapi bisa juga. Nggak bisa, nggak mampu motong. Loh, dari mana Bapak Ibu tahu kalau rambutnya panjang? Makan aja enggak, apalagi ngurusin rambut. Nah, kalau udah ulangan ya. Kalau jalan kaki jauh, badannya gimana? Foto
kotor sampai keringetan juga kan ya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Bapak Ibu bisa dipastikan bapaknya belum pakai kacamata ini. Terus ayahnya itu berlari mendapatkan dia dan merangkul dan mencium dia. Tunggu dulu Bapak Ibu, ini hitungan yang wajar. Bapak Ibu ingat-ingat hitungan yang wajar ya. Normalnya itu anak lari menjumpai orang tuanya, atau orang tuanya yang lari mendapatkan yang jadi bapaknya yang lari, terus anaknya yang jongkok menyambut bapaknya gitu. Yang wajar gimana? Anaknya lari, ya begitu kan? Ya, karena tapi kangen. yang Bapak Ibu lihat, bapaknya yang lari. Waktu itu dia pakai kostum apa? Celana panjang apa pendek? Sarung. Kalau pakai jubah dan berlari, berarti gimana lari? Cincing. Kalau masa pakai baju gamis terus lari kenceng. Nah, kemudian bapaknya itu merangkul, mencium. Padahal anaknya tadi pulang dari jauh jalan kaki. Umur kecil. Bau apa? Hangus. Nah, satu bau keringat. Tadi gaul sama siapa dia? Nah, silahkan dicoba kombinasi bau keringat sama Babi. Nah, bapaknya itu merangkul, mencium anak yang kondisinya kayak gini. Nah, berikutnya lagi ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Bapaknya jawab apa enggak? Enggak. Bapaknya itu enggak ngomong ke anak bungsunya. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Tunggu dulu, niatnya tadi pulang untuk bekerja supaya dapat makan. Kalau Bapak Ibu perhatikan kostumnya, ini kostum pekerja atau bukan? Ini kostum juragan ini kan ya. Kostum tuan, pakai jubah, Sepatu. cincin, sepatu. Ini bukan kostum pekerja. Jadi tanpa berbicara, si ayah itu berarti sudah menyambut anaknya itu tetap sebagai anak. Enggak usah tanya, masa masih bau terus pakai jubah, nggak mandi dulu, ceritain. Terus, dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan dan pesta kan ya. Pesta orang zaman dulu ini, kalau pesta kecil kambing, nah ini pestanya dengan anak lembu tambun. Terus ada orkesnya kan? Gambus. Silahkan lihat ke ayat 25. Tetapi anaknya yang sulung berada di ladang, dan ketika ia pulang dan dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling dan nyanyian tari-tarian. Oh, ini pesta beneran jadinya. Menunya apa yang utama? Bapak Ibu, itu bahkan menu surgawi pun kayak gitu loh. Lain kali kita diskusi. Pokoknya ini menu utamanya lembu tambun. Perhatikan ada nyanyian, ada alat musik, seru sekali. Dan ini adalah sambutan untuk si bungsu.
Berikutnya lagi alasannya ayat 24. Apa yang dipikirkan bapaknya? Kenapa dia senang kayak gitu, sampai buat pesta? Ya, itu penjelasannya. Senangnya bapak itu seperti anaknya mati terus hidup. Bapak Ibu pernah merasakan senang kayak gitu apa? Benar, belum? Coba ingat-ingat ya. Di antara Bapak Ibu ini ada anak-anak yatim apa enggak kayak saya? Nah sekarang Bapak Ibu kehilangan orang yang Bapak Ibu kasih. Kemudian pernah mimpi. Ketika mimpi ketemu almarhum bapak saya, atau ya kalau Bapak Ibu kehilangan siapa, terus ketemu di mimpi, senangnya kayak apa? Pernah nggak? Bapak kan sudah meninggal. Tapi giliran ketemu di mimpi, senang apa enggak? Bahkan di mimpi pun bisa ngerasain senang. Nah, perkara kemudian bangun terus nangis lagi itu urusan lain. Tapi waktu mimpi ketemu bapak yang sudah meninggal, wah itu senangnya kayak gitu. Nah itu yang dirasakan oleh si bapak. Menurut dia anaknya itu sudah mati, pulang, anaknya itu hidup lagi. Nah pestanya itu menggambarkan kegembiraannya itu. Nah kemudian ya anaknya yang sulung pulang, dengar suara orang pesta. 26. Lalu ia memanggil salah seorang hamba dan bertanya kepadanya, apa arti semuanya itu? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu telah menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatnya kembali dengan sehat. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabat. Tetapi baru saja anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur-pelacur, maka Bapa menyembelih lembu tambun itu untuk dia. Perhatikan ucapan si sulung ya. Perhatiannya terhadap si bungsu, yang dia perhatikan dari si bungsu. Memboroskan, terus memboroskannya bersama dengan pelacur-pelacur. Ini jahat sekali. Itu yang menjadi perhatian si sulung. Tapi bapaknya mikirnya lain sama sekali kan. Bapaknya berpikirnya lain sama sekali. Anakku hilang, ketemu. Anakku kayak udah mati tapi hidup lagi. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan ia menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Tetap saja bapaknya memperhatikan anaknya yang hilang pulang. Bapak Ibu ceritanya stop dari di sini ya. Nggak usah nyari ibunya kemana, kok nggak keluar-keluar. Nah kemudian begini, udah tahu ceritanya kan? Kita bisa membaca sebagai perumpamaan. Kalau membaca perumpamaan, Bapak Ibu silahkan mengingat lagu Kasih Ibu. Masih bisa nyanyi kan? Hafal syair nih. Hafal. Nah sekarang kembali memberikan surya. Ibu diumpamakan dengan surya. Beta diumpamakan dengan beta diumpamakan dengan sayang. Kasih ibu kepada beta bagai sang surya menyinari dunia. Jadi
Jadi ibu digambarkan dengan matahari, beta diumpamakan dengan dunia. Kasih ibu digambarkan, diumpamakan dengan sinar. Apa yang menyamakan antara kasih ibu dengan sinar? Jawabannya cuma ada di syair lagu itu, jangan usah. Hanya memberi cara kembali. Iya kan, yang ada itu kan ibu yang mengasihi anaknya terus. Terus ada lagi, kasih ibu kepada beta itu tak terhingga sepanjang masa. Nah sekarang Bapak Ibu lihat ke ayat 1 dan 2. Ada berapa sebut saja, ada berapa tokoh di sini? Ayat 1 dan 2. Bab 15 ayat 1 dan 2. Ada Yesus, ada orang Farisi pemungut cukai. Ada orang berdosa, pemungut cukai dan orang berdosa. Terus ada orang Farisi dan ini tahu kan? 3 ya. Coba, Yesus tiga pihak. Orang pemungut cukai dan orang berdosa. Nah, orang Farisi dan pemungut cukai. Terus ada Yesus. Ya. Sekarang dalam cerita tentang anak yang hilang tadi ada berapa tokoh? Babinya nggak usah dihitung. Ada Ayah, anak dua, sama. Nah sekarang si bungsu itu mengumpamakan siapa? Cuma 3 tadi ayat 1. Pemungut cukai dan orang berdosa. Ayah itu mengumpamakan siapa? Bacanya dengan ayat 1 dan 2, jangan cari tokoh lain. Yesus kan? Terus si sulung melambangkan siapa? Itu kalau kita mau membaca dengan ini perumpamaan, ya begitu. Jadi sekarang kita mau membacanya dengan menggunakan cara kita membaca cerita. Nah, kalau membaca cerita dan mau belajar dan mau menemukan pesan dari cerita, perhatikan tokoh-tokohnya. Nah, kalau tokohnya itu Bapak, ya, Bapak Ibu perhatikan yang dilakukan oleh Bapak itu tadi. Apa saja yang dilakukan, apa juga yang dikatakan. Habis itu, apa yang dapat diteladan dari Bapak. Sikapnya yang positif apa, yang bisa saya contoh apa. Kemudian si sulung perhatikan yang dia katakan, yang dia lakukan, positif atau negatif. Apa yang dikatakan, apa yang dilakukan, Bapak Ibu ingat-ingat, lalu pelajari. Ini contoh negatif atau positif. Lalu kalau siswi bungsu, perhatikan apa yang dia lakukan, apa yang dia katakan, sama apa yang bisa dipelajari dari tokoh ini. Nah, Bapak Ibu, ini malam ini tolong pikirkan itu, gitu ya. Lalu tulis minggu depan. Kita baca tulisannya. Enggak usah takut karena tugas kayak gini terus minggu depan enggak datang. Paham yang saya maksudkan? Bapak Ibu ceritakan, ya jelaskan yang dikatakan, yang dilakukan Bapak, jelaskan yang dilakukan si bungsu, si sulung, lalu apa yang bisa dipelajari dari masing-masing. Dan Bapak Ibu yang memutuskan belajar apa ya? Saya malam ini mengajak Bapak Ibu untuk melihat baca cerita dengan menggunakan imajinasi. Tapi imajinasi itu ya harus 1 logis, 2 ada dasar teksnya. Untuk mengatakan anak itu pulang dalam keadaan kurus, Bapak Ibu bisa menjelaskan kan kenapa dia kurus? Nah, iya kelaparan.
Ya itu tadi yang saya maksudkan, membayangkan imajinasi tapi logis dan ada dasar di teksnya. Kalau Bapak Ibu mulai nyari-nyari ibunya dan kemudian mengatakan setelah itu ibunya datang terus merayu supaya anak sulung mau masuk, itu nggak ada di teks. Jangan ditambahkan kalau begitu. Kalau nggak hati-hati di pertemuan lingkungan bisa kayak gitu muncul loh ya. Ngapain perasa? Ya, jadi untuk malam hari ini yang dulu Bapak Ibu tolong Bapak Ibu pikirkan, Bapak Ibu renungkan, nanti ditulis dan nanti dibaca. Ya. Terima kasih, selamat malam.